Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara untuk mengakses router OS pada Mikrotik Routerboard RB941 2ND. Jadi topologinya nanti dalam router OS itu port 1, interface 1 itu akan terhubung ke internet. Dimana di kondisi saat ini saya menghubungkan ke router boardnya itu ke komputer itu ke interface ke-4 atau ETH4. Untuk cara mengaksesnya, untuk memudahkan kita dalam pencarian atau filtering netboard ini, pastikan nanti di network connection ini interface virtual atau interface seperti WiFi ini di disable terlebih dahulu. Oke, jadi yang aktif itu adalah interface atau Ethernet yang terkoneksi ke router OS-nya atau ke router board-nya. Setelah itu buka aplikasi Winbox dan terus pilih Netboard lalu klik refresh. Nanti akan muncul router OS dan dan juga router board yang akan kita konfigurasi. Setelah itu kita pilih, kita connect nya berdasarkan MAC address. Sebenarnya juga kita bisa connect nya atau connect-nya bisa menggunakan IP Mikrotik. Tapi di sini untuk tahap awal kita menggunakan MAC address untuk connect-nya. Untuk login dan passwordnya, loginnya itu adalah admin, passwordnya adalah kosong. Setelah itu kita klik connect. Oke, karena kita akan mengkonfigurasi router Mikrotik dari nol, maka setelah kita reset router boardnya dan kita nyalakan Winbox-nya, akan muncul tampilan router OS default configuration seperti ini informasinya. Secara default nanti router OS ini akan menjalankan konfigurasi atau settingan bridge. Karena kita ingin mengkonfigurasinya dari nol, maka kita hapus konfigurasi defaultnya dengan cara kita klik remove configuration. Lalu kita masukkan password baru untuk mengakses ke router boardnya. Kita masukkan old passwordnya itu adalah kosong, new passwordnya masukkan password yang kita inginkan. Oke, jangan lupa masukkan pada kolom new password dan confirm password. Lalu kita klik change now. Kita perbesar. Ya, ini adalah layar muka dari Winbox, di mana di sini ada menu-menu service yang ada pada router board. Untuk tahap awal, langkah pertama kita merubah identitas router. Secara default, identitas router kita itu bernama Mikrotik. Sekarang kita akan rubah identitas router kita. Caranya, kita klik sistem, lalu kita pilih identity. Lalu kita rubah identitas router kita. Misalnya, saya akan memasukkan nama identitas routernya router distribusi. Klik OK. Setelah itu kita lihat interface yang ada pada router kita. Kita klik interface, di sini akan terlihat
terdapat 4 buah interface Ethernet dan 1 buah interface wireless LAN. Dan di sini saya terhubung pada Ether 4. Tandanya di sini ada keterangan R atau running. Untuk memudahkan kita nanti pada saat mengkoneksikan dan mengkonfigurasi router kita, saya biasanya itu merubah atau merename, menambahkan karakter pada penamaan interface-nya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nanti misalnya ada trouble atau ada masalah, nanti saya bisa memudahkan untuk mengidentifikasi saya di interface mana yang bermasalah. Pada topologi konsep yang akan kita jalankan kali ini, pada interface Ether 1 itu adalah interface yang terhubung ke internet atau jalur backbone-nya. Nanti Ether kedua, interface kedua adalah jalur network ke LAN. Oke, seperti yang tadi saya katakan, kita akan melakukan perubahan nama atau menambahkan karakter pada nama interface kita. Kita klik 2 kali Ether satunya, lalu pada bagian name kita tambahkan karakter. Misalnya di sini kita tambahkan to internet, atau kita bisa tambahkan juga ke internet. Itu terserah kalian ya. Ini hanya untuk memudahkan kita nanti pada saat melakukan konfigurasi di tahap selanjutnya. Lalu klik apply, klik OK. Kita lihat di sini namanya sudah berubah. Begitupun untuk yang Ether 2, kita tambahkan karakter to LAN. Kita klik apply, lalu OK. Jadi di sini ada 2 interface yang sudah kita rubah. Selanjutnya misalnya Ether 3 nanti akan menuju ke server ya. Berarti nanti kita tambahkan karakter to server. Klik apply, lalu OK. Selanjutnya adalah kita menambahkan IP address untuk internet. Ada 2 cara. Cara yang pertama itu kita melakukan penambahan IP address secara statik. Berarti kita memasukkan IP address network internet yang ada. Cara yang kedua, apabila network internet yang kita miliki sudah aktif DHCP server, maka kita hanya melakukan request DHCP client pada interface atau interface Ethernet 1 yang ke internet. Oke, karena kondisinya di tempat saya ini internetnya, networknya itu sudah ada DHCP servernya, maka saya akan mencontohkan requesting DHCP client. Caranya adalah kita klik IP, lalu kita klik IP, lalu pilih DHCP client, lalu kita klik tambah pada tab DHCP client, pilih interface yang akan kita buat, yaitu ke internet. Lalu kita klik apply dan OK. Kita lihat di sini interface Ether 1 tulisannya masih miring. Itu tandanya Ethernetnya atau interface-nya belum terhubung ke internet. Saya akan mencolokkan kabel backbone-nya ke interface 1. Colokkan ke interface 1.
Oke. Nah, nanti DHCP client akan melakukan refreshing dan mengaktifkan discovery, lalu DHCP server akan melakukan offering dan request dan ACK. Oke, atau istilahnya kalau di DHCP server itu ada yang namanya DORA, ya. Nah, kita lihat di sini interface 1 sudah running, sudah R, dan kita sudah mendapatkan IP address dari DHCP servernya dengan IP address 10.10.13.3/24. Nah, tandanya apabila kita mendapatkan IP address dari DHCP server, itu tandanya kita diberikan IP address, lalu DNS dan routingnya, IP rootnya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di menu IP DNS, kita mendapatkan dynamic servernya, DNS-nya, lalu route-nya atau jalur gateway-nya kita sudah dibuatkan oleh DNS server. Di sini ada DAC, yaitu Dynamic Active Connected. Di sini destination address-nya 0000, ya, gateway-nya itu adalah network dari 10.10.13.1. Ada DAS, artinya adalah Dynamic Active Static. Ini secara otomatis ditambahkan oleh DHCP server. Nah, kalau misalnya nanti kita setting IP-nya statik, maka nanti kita harus menambahkan IP address-nya secara manual, ya, secara manual, lalu menambahkan DNS-nya secara manual, ya, secara statik, dan menambahkan route list-nya juga secara statik, harus manual. Tapi karena kita menggunakan DHCP client, maka semuanya diberikan oleh DHCP server. Selanjutnya kita lakukan NAT atau Network Address Translation untuk mentranslate jaringan yang ada di bawah router kita, network ada di router kita, untuk ditranslate ke internet, ya, untuk di public. Dengan cara kita pilih IP, firewall, NAT, lalu kita klik tambah. Lalu chain-nya ada di tab general, chain-nya kita pilih SRC NAT, out interface-nya kita pilih interface ke internet sebagai gerbang utama ke internetnya. Action-nya kita pilih masquerade. Lalu kita pilih apply, oke. Sudah seperti ini. Lalu kita akan menambahkan IP address pada interface kedua yang menuju ke LAN dengan cara kita klik IP, lalu pilih address, kita klik tambah. Misalnya di sini saya akan menggunakan IP address kelas C. IP address-nya adalah 192.168.10.1. Ingat, untuk penambahan IP, untuk membuat IP address atau menambahkan IP address pada interface router MikroTik, kita wajib menambahkan prefix pada addressnya. Kita menggunakan prefix 24. Lalu pilih interface yang menuju interface ke LAN. Itu LAN. Lalu kita pilih apply. Nanti akan ditambahkan secara otomatis network dari address yang tadi kita sudah buat. Lalu kita pilih OK. Begitupun misalnya untuk ke server, kita tambahkan, klik tambah, addressnya misalnya 172.16.10.1/24. Interface-nya yang menuju ke server Ether 3. Klik apply, lalu OK. Nah, di sini terdapat 3 IP address yang sudah kita tambahkan. Selanjutnya, agar nanti jaringan LAN yang ada di bawah interface Ether 2 itu mendapatkan IP secara otomatis, maka
kita akan membuat DHCP server pada interface Ether 2 yang menuju ke LAN. Caranya untuk membuat DHCP server, yang pertama kita klik IP, lalu pilih DHCP server, lalu kita klik DHCP setup. Kita pilih interface yang akan dibuatkan DHCP servernya. Di sini adalah interface kedua atau Ether 2 to LAN. Lalu kita klik next, klik next, next, dan next. Oke. Nah, jangan khawatir ini berwarna merah karena interface Ether 2 to LAN-nya itu belum terkoneksi atau belum dicolok kabelnya. Selanjutnya, untuk langkah keamanan untuk router kita ada beberapa cara. Yang pertama, kita tadi menambahkan password. Yang kedua, kita menambahkan user pada router kita. Oke, yang ketiga kita mengganti service atau port yang ada pada router kita. Jadi nanti pada saat kita ingin melakukan akses ke router itu menggunakan port tertentu. Secara default itu kalau kita lihat ada di menu IP service. Di sini ya, secara default Winbox itu kita menggunakan portnya 8291. Ini bisa kita rubah ya. Misalnya 777 atau 888 gitu ya. Nanti untuk mengaksesnya berarti memasukkan IP address /28888. Oke. Cara yang kedua, nah selain menggunakan Winbox, router OS ini juga bisa diakses melalui web ya, dengan cara nanti memasukkan IP address dari routernya. Nanti akan muncul layanan service atau menu-menu seperti ini, tapi bentuknya web based ya. Nah, sebagai keamanan juga biasanya ini kita nonaktifkan atau disable ya. Misalnya ada fitur-fitur atau service-service apa yang ingin kita disable, untuk secara keamanan kita bisa disable. Selanjutnya kita menambahkan username. Cara menambahkan username dan password yang kita inginkan ada di menu sistem, lalu ada di menu user. Nah, secara default user Mikrotik ini adalah admin. Kita bisa menambahkan user sesuai dengan keinginan kita. Kita pilih tambah, masukkan nama user yang diinginkan, misalnya Arya. Grupnya ini ada read, write, dan full. Artinya kalau full itu berarti kita berlaku sebagai administratornya. Kita bisa menambah, mengurangi, mengedit settingan dan konfigurasi yang ada di router kita. Kalau read itu berarti kita hanya bisa melihat saja. Kalau write itu kita hanya bisa melakukan penambahan konfigurasi di router Mikrotik kita tanpa bisa menghapusnya. Oke, karena perlakuannya itu ada user area ini adalah admin, berarti kita pilih grupnya adalah full. Apply. Oh ya, dan jangan lupa nanti masukkan passwordnya. Kita pilih apply, lalu oke. Oh, tidak boleh sama dengan admin ya. Oke, kita ganti lagi, misalnya apply. Oke. Coba kita masukkan lagi.
Ya, bisa ya. Oke, nah secara keamanan juga biasanya itu user adminnya nanti di disable. Ya, jadi nanti kita masuknya loginnya itu menggunakan Aria, ya. Oke, kita aktifkan saja. Setelah itu kita cek. Sekarang kita cek, pertama ceknya itu dari sisi routernya. Kita cek apakah router ini sudah terkoneksi ke internet atau belum. Oke, caranya kita ketik ping 8888, ya sudah terkoneksi ke internet. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi PC kita. Ping 8888, ya tidak bisa connect internet karena komputer saya ini terhubung ke port 4. Port 4 itu belum dibuat IP address-nya dan belum dibuat DHCP servernya. Tadi kita membuatnya di interface kedua. Oke, sekarang saya akan cabut kabel saya dan saya akan colokkan ke port nomor 2. Oke, saya klik reconnect. Oke, kita coba ya dengan user loginnya ini adalah Arya, masukkan passwordnya. Kita lihat di sini di Nightboard ini MAC addressnya tetap sama, IP addressnya yang semulanya defaultnya itu adalah 0000. Sekarang akan muncul IP address interface kedua, yaitu 192.168.10.1. Oke, sekarang kita connect. Ya, berhasil masuk di sini. Oke, cara mengeceknya dari sisi laptop kita apakah sudah terkoneksi ke internet. Pertama, kita cek dulu apakah IP address DHCP klien kita sudah didapatkan dari router MikroTik yang tadi kita setting atau belum. Caranya di command prompt di CMD kita klik IP config. Di sini kita lihat kita sudah mendapatkan IP versi 4 address, yaitu 192.168.10.254. Subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Default gateway-nya itu adalah 192.168.10.1. Sekarang kita akan cek ke gateway-nya terlebih dahulu atau ke IP routernya dengan cara kita ping 192.168.10.1. Sudah replay. Sekarang kita cek ke ping ke internet ke 8888. Sudah connect internet. Coba kita ping ke google.com. Sudah terkonek internet. Sekarang kita coba ping, bukan ping ya, kita coba buka web browser. Tapi tambah, misalnya di sini kita buka google.com. Kita klik misalnya SMKN 1 Cibinong. Ya, di sini sudah terkoneksi internet. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengakses router OS menggunakan Winbox. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.